Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 13 November 2022 dengan tema renungan Waspadalah Akhir Zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kau Terbaik Bagiku. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Saudara menunggu orang atau teman yang akan datang atau akan menemui Saudara, namun tidak kunjung-kunjung datang? Bagaimana sikap Saudara menanggapi orang atau teman tersebut yang tidak kunjung datang? Bagaimana pula tanggapan Saudara ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Lukas 21 ayat 5 sampai dengan ayat 19 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Beri kami pemahaman dan pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 19. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang banyak berbicara mengenai bait Allah serta mengagumi bangunan tersebut karena dibangun dengan batu yang indah, Yesus justru berbicara bahwa bangunan itu suatu saat akan roboh. Tentunya hal ini sangat menarik murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, bila mana hal itu akan terjadi. Namun jawaban Yesus bukan menjelaskan kapan bait Allah itu dihancurkan, tetapi Yesus berbicara tentang akhir zaman. Yesus menyuruh murid-murid untuk hidup dalam kewaspadaan, karena akan muncul banyak penyesat dan bahkan menggunakan nama Yesus. Akan ada peperangan dan pemberontakan terjadi, di mana bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Situasi yang kacau juga akan terjadi, di mana ada gempa bumi, sakit penyakit, kelaparan, dan fenomena alam yang dahsyat. Akhir zaman juga ditandai banyaknya orang-orang yang percaya ditangkap dan dianiaya, bahkan ditangkap untuk dimasukkan ke penjara.
Namun Yesus mengingatkan bahwa itu justru menjadi kesempatan buat para murid untuk bersaksi, karena Tuhan Yesus akan memberikan pembelaan kepada kita dengan kata-kata hikmat yang datang dari Tuhan. Yesus berharap murid-muridnya menghadapi akhir zaman dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka. Namun mereka dituntut untuk tetap waspada dan setia sebagai pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara dan saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman? Apakah kita sudah peka dengan tanda-tanda akhir zaman? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kami menjadi egois, hanya memikirkan diri kami sendiri. Bahkan kami tidak peka dengan tanda-tanda akhir zaman. Seakan-akan kami hidup dalam dunia kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyadari sekarang bahwa akhir zaman bukan urusan nanti, namun urusan sekarang ini juga. Maka kita harus terus berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.